Mesakoloh, seorang petani dari desa Umat Nunu, Kupang Barat, berhasil meningkatkan produktivitas pertaniannya berkat pelatihan dari program RITSI. Ada perbedaan yang saya rasa dalam diri saya itu Pak sangat bagus karena begini Pak, sebelum RITSI ada pengalaman-pengalaman yang saya kerjakan itu kerja sebagai tradisional, tapi setelah ada RITSI pengalaman yang saya dapat saya kerja itu sebagai modern Pak, ada pakai irigasi tetes, jadi itu saya rasa bangga dalam SL dalam pelatihan dalam RITSI Pak. Melalui sekolah lapang tanaman sayur, Mesak mempelajari teknik pengaturan jarak tanam, pembuatan pupuk kompos, pupuk organik cair atau POC, dan pestisida organik yang membantu menciptakan pertanian ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah rumah tangga dan kotoran hewan. Kalau pengetahuan yang kita dapat sebelum RITSI kita belum bisa buat pupuk vokasi, pupuk organik Pak. Tapi setelah kita ikut pelatihan dari RITSI, kita bisa buat pupuk sendiri, baik pupuk herbisida untuk tanaman, kemudian untuk hama penyakit. Jadi kita buat sendiri, kemudian pupuk vokasi. Jadi kita tidak terlalu pakai banyak pupuk kimia lagi Pak, tapi lebih banyak kita pakai di pupuk organik Pak. Gula duluan. Pokoknya banyak hal, misalnya yang kegiatan-kegiatan yang saya berikan tuh misalnya mereka pembuatan pupuk yang tadinya mereka beli. Nah setelah ada program RITSI ini kita melatih mereka buat pupuk sendiri dari kotoran hewan, dari sisa-sisa tanaman. Dengan dukungan kelompok tani, Mesak memperluas lahan dari 50 are menjadi 1 hektar dan bersama anggota kelompoknya memproduksi pupuk organik dan pestisida nabati yang diminati pasar termasuk hotel dan minimarket di Kupang. Yang saya lihat dari Bapak Mesak sendiri itu yang awalnya dia bertani hanya berapa dua are. Nah setelah program RITSI ini lahannya lebih luas lagi. Yang tadi dari 2 are menjadi 20 dan lahan di sini bukan hanya tomat saja tapi ada berbagai macam tanaman. Ada brokoli, ada tomat, ada cabai. Awalnya mereka hanya menanam untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi setelah itu, setelah adanya kegiatan program RITSI ini, mereka bisa menanam dalam jumlah yang lebih besar dan penjualannya juga semakin meluas sampai ke ibu kota provinsi NTT yaitu kota Kupang. Dan juga petani di sini sudah semakin lebih maju dan sudah mau bisa menerima apa yang disampaikan oleh penyuluh. Pendapatan Mesak melonjak dari 1,5 juta menjadi 80 hingga 90 juta per musim tanam. Sebelum ada RITSI, saya mulai menanam itu saya tidak pakai manajemen Pak, tidak ada buku. Kemudian saya belum kerjasama dengan toko roda tani Pak. Tetapi dengan pengetahuan yang saya dapat, saya kerjasama dengan toko roda tani. Kemudian saya sudah pakai manajemen Pak. Jadi pengeluaran, pemasukan saya sudah mulai mengetahui itu semua Pak. Ia juga mendirikan toko pertanian Roda Tani dengan pola bagi hasil memperkuat jaringan pemasaran kelompok tani. Kemudian ada terapkan lagi Pak, kita di sini saya ada panggil anggota semua, kita masuk lagi koperasi Pak. Jadi koperasi simpan pinjam, kita punya kelompok, kita ada 42 orang. Ada koperasinya di rumah Pak. Jadi kalau anggota butuh dana, kita ambil uang dari koperasi, langsung kita ambil obat di sini. Jadi saya punya kelompok sangat rata untung Pak, karena tidak ada transfer lagi ke Kupang, ke kota lagi.
kita langsung ambil di sini. Kemudian tidak lagi ke bank Pak, kita langsung ambil di koperasi. Dan koperasi sangat membantu Pak. Prosesnya tidak terlalu lama Pak, karena kita punya uang sendiri, kita punya tabungan sendiri. Melalui koperasi yang berhasil dibangun dengan tabungan anggota mencapai 0,5 miliar, Mesak dan kelompoknya memberikan akses modal lebih mudah bagi petani lain. Sampai kini dampaknya sangat bagus, di mana terjadi peningkatan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari produktivitasnya, terutama dari luas lahan hasil usaha taninya, yang mereka dulu ya hanya sekedar menanam untuk konsumsi sendiri. Mereka sudah banyak mengembangkan, bahkan sudah bekerja sama dengan berbagai pihak terkaitan baik itu dari sisi Saprodi, seperti Pak Kolmisak sudah bekerja sama dengan pengusaha ya, dalam hal ini Toko Roda Tani untuk menyiapkan Saprodi, juga bekerja sama dalam pemasaran, misalnya bekerja sama dengan restoran, juga dengan hotel-hotel yang membutuhkan bahan pangan dari para petani kita. Melalui inovasi dan kerjasama, Mesak telah membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan komunitas petani di sekitarnya. Kita masih berharap ada keberlanjutan program, mungkin selain meningkatkan lagi mungkin beberapa dukungan tindak lanjut mungkin dari sisi budidaya. Saat ini sudah cukup bagus inovasinya, tetapi barangkali ada dukungan lain bagaimana terkait dengan pasca panen, juga mungkin terkait dengan bagaimana membuka jaringan-jaringan pasar ke depannya. Harapan saya sebagai FD kalau bisa program ini tetap dilanjutkan agar petani kami di sini lebih mandiri lagi. Saran untuk program REDSI, kalau bisa janganlah berakhir. Kalau bisa berlanjutlah terus. Mungkin kalau bisa mungkin berpindahlah ke desa yang lain yang belum merasakan program REDSI. Kalau dari kami kelompok tani, kalau bisa pemerintah perhatikan program ini supaya kalau bisa turun ke lapangan membimbing kelompok-kelompok tani yang belum terlalu pengalaman, bisa dapat ilmu dari program ini supaya kalau bisa kita di kelompok itu semua anggota itu bisa maju Pak. Ada beberapa yang masih sudah bagus tapi beberapa yang belum. Jadi harapan kami untuk pemerintah kalau bisa lanjutkan program ini Pak. Terima kasih itu Pak.